Berani berpikir bebas. Siri ke-29. Membedah pikiran orang agama dari pengalaman pribadi saya. Pertama, jika kita seorang pengikut agama, sadar atau tidak, kita ditanam rasa takut. Rasa ini paling dominan menguasai semua pengikut agama. Seperti tinggal di dalam kota, kita diberi amaran sekeras-kerasnya agar jangan mendekati tembok kota. Tidak boleh keluar. Kita diberi amaran bahwa tembok kota dipenuhi dengan racun dan monster penjaga tembok yang lapar, siap memakan daging manusia. Begitulah pikiran kita di dalam agama. Jangankan ragu dan bertanya, melintas di pikiran saja kita sudah diancam dengan berbagai bayangan pembalasan. Ketakutan dari ancaman agama sangat membekas kuat dalam diri penganut-penganutnya. Anda tidak akan merasa beratnya ancaman itu, melainkan jika Anda coba mendekati tembok, hampir mustahil dapat mendekati, apalagi untuk melepasi tembok. Kedua, agama dipenuhi dengan ajaran kebenaran mutlak. Dalam kefahaman, kita ditanam bahwa agama itulah satu-satu kebenaran yang ada, seolah-olah dunia dan kebenaran tersebut entiti yang satu, selain itu hanya kekeliruan dan kepalsuan. Ketiga, doktrin yang ditanam sejak kecil langsung tidak memberi peluang untuk pertimbangan, menguji dan membuat pilihan. Seakan agama lahir bersama kelahiran diri kita ke dunia. Seakan segalanya sudah siap, segalanya sudah sempurna, hanya jalani sehingga saatnya mati dan bertemu Tuhan. Keempat, hidup terpelihara di dalam dogma. Ini gabungan ajaran mutlak nomor 2 dan doktrin nomor 3 yang disebut tadi. Ia meresap sejak kecil membentuk keyakinan serta identiti diri. Ia disempurnakan pula dengan gabungan ajaran nomor 1, ketakutan ancaman. Ancaman ini memaksa diri kita menjauhi ruang ragu-ragu dan tinggal di tengah kota, jauh dari tembok mengerikan. Bahkan pikiran seakan terperosok di bawah dapur yang gelap dan sempit demi untuk mencari keselamatan. Karena itu, kita ibarat harta yang tersimpan dengan ketat di dalam peti agama, dalam bentuk dogmatis abadi. Kelima, sementara iming-iming ganjaran pula, memberi bonus yang tidak dapat kita elakkan. Dalam hidup kita seakan dibebani dengan menanggung gunung-gunung dosa, dan amalan agama hadir sebagai penawarnya. Amalan-amalan yang bersifat totalitarian menghapus dosa, memberi pahala syurga dan sebagainya. Ia menjadi perhiasan yang sempurna untuk rumah dogma yang kita siapkan di akhirat nanti. Semakin kuat beramal dengan amalan agama, pikiran kita semakin tunduk sekaligus lumpuh. Ia juga membangkitkan rasa ingin berjuang atas nama kebenaran. Misalnya, perjuangan mengagamakan orang lain sama seperti kita. Malangnya rasa sempit dan gelap itu tidak dapat kita sadari selama kita tinggal di dalam penjara agama. Malahan kita merasa bahagia. Rasa sempit dan gelap hanya akan kita sadari di saat kita sudah bebas dari agama tersebut. Saya gambarkan situasi itu dengan sikap unta yang senang berjasa pada tuannya. Semakin banyak beban yang dipikul dan semakin jauh perjalanan, unta semakin rasa berjasa. Itu terasa membahagiakan. Namun ketika unta tersebut terlepas bebas tanpa tuan, baru dia sadar betapa bodohnya aku dulu. Bagaimana saya tahu ini? Itu karena saya dulu juga sama seperti Anda, sama seperti orang lain, duduk di dalam penjara agama, dan hari ini saya boleh melihat dari luar. Jadi saya pernah berada pada posisi keduanya. Dengan itu juga saya dapat membuat perbandingan keduanya. Duduk dalam penjara dogma menjadikan penglihatan pendek dan tidak jelas, sama seperti katak hidup di bawah tempurung, seakan tidak merasa apa-apa yang dirugikan. Merasa bahagia dengan dunianya yang sebesar tempurung. Apabila kata itu terlepas keluar, barulah dia tahu di luar, dunia jauh lebih besar, lebih damai, dan jauh lebih membahagiakan. Menghadapi dua dunia itu, kita akan dapat membandingkan dan merasakan betapa jahilnya kita selama menghabiskan waktu di dalam tempurung yang sempit dan gelap. Atas alasan itulah juga Anda pertahankan sikap dogmatisme Anda. Karena Anda senasib dengan katak yang masih setia di bawah tempurung, sempit dan gelap namun terasa benar dan sempurna. Bertahan di situ terasa selamat dan dibahagiakan. Bagaimana Anda menyadari ruang yang Anda tinggal itu sempit dan gelap, sedangkan Anda tidak pernah berada di luar? Anda tidak akan pernah tahu. Ibarat tunduk di bawah sistem kultus, Anda terkeliru dengan kultus yang mendogma Anda. Lebih ekstrim lagi jika Anda menjadi pengikut kultus pada sesetengah pemimpin agama. Anda habiskan harta, Anda serahkan keluarga kepada guru Anda. Itu semua atas nama perjuangan dan kebenaran. Anda merasa berjasa, Anda merasa dipelihara dan dibahagiakan, tanpa sadar pikiran Anda sedang dimanipulasi. Itu contoh yang lebih ekstrim pada sistem kultus yang sama.
Namun, bagaimana saya boleh keluar dari semua ini, sedangkan agama dengan segala ancaman, ganjaran dan doktrin yang begitu mencengkam? Itu akan saya jelaskan pada siri berikutnya nanti. Berani berpikir bebas. Sir Moza,